Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas artikel 3 dengan judul Analisis Situasi, Potensi Sumber Daya dan Tantangan Proyek Skala Besar Run of River atau ROR, Energi Hidroelektrik di Jammu dan Kashmir. Yang beranggotakan saya, Juna Arifta Bintang, lalu ada Fernanda Wanto Sitorus. Next. Jadi run of river atau ROR itu sistem pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran alami tanpa membutuhkan waduk besar seperti bendungan konvensional. Air sungai dialirkan melalui saluran atau pipa menuju turbin, lalu energi memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, pada sistem ini biasanya itu dia tuh hanya ditampung sementara dan jumlahnya itu kecil, sehingga perubahan terhadap lingkungan dan wilayah sekitar itu relatif kecil. ROR ini banyak digunakan di daerah pegunungan atau sungai dengan arus yang deras. Next. Nah, mekanisme kerja dari ROR. Jadi mekanisme kerjanya itu yang pertama itu adalah pengambilan air atau intake. Jadi sebagian aliran air sungai itu diarahkan ke saluran masuk menggunakan bendungan kecil atau intake. Lalu selanjutnya itu adalah saluran pembawa atau head race. Jadi air itu dialirkan melalui kanal atau pipa menuju penstock. Pada tahap ini energi potensial air itu dia dipertahankan. Selanjutnya itu adalah penstock. Jadi air mengalir melalui pipa bertegangan tinggi menuju turbin. Nah, dari perbedaan ketinggian inilah yang membuat tekanan air itu dia jadi meningkat. Selanjutnya itu adalah turbin itu berputar dikarenakan aliran air tadi. Jadi energi air itu berubah dia menjadi energi mekanik. Kemudian turbin itu terhubung ke generator sehingga putaran turbin itu menghasilkan energi listrik. Dan kemudian setelah melewati turbin, air itu dia dialirkan kembali ke sungai melalui tail race. Nah, daya listrik dari generator itu dinaikkan tegangannya menggunakan transformator, lalu disalurkanlah dia ke sistem transmisi. Sederhananya itu dia nanti dari sungai ke intake, ke penstock, ke turbin, ke generator, lalu ke jaringan listrik. Next. Di sini itu ada tabel. Eh, Tabelnya ini adalah tabel dari study area di Jammu dan Kashmir. Nah, yang pertama itu di tabel satu. Nah, tabel satu itu dia perbandingan antara proyek PLTA berbasis waduk atau reservoir dan run of river atau ROR. Nah, tabel ini tuh bertujuan untuk membandingkan dampak lingkungan, sosial, dan efisiensi antara bendungan tradisional yang menampung air skala besar dengan proyek yang memanfaatkan aliran sungai atau run of river. Nah, ada poin-poin utama dari tabel satu ini. Yang pertama itu adalah kapasitas versus lahan. Nah, di proyek ROR di Natpa Jakari, dia itu memiliki kapasitas listrik yang jauh lebih besar, yaitu 1.500 megawatt, dibandingkan dari proyek waduk yang cuma 600 megawatt. Luar biasanya itu, hebatnya dari ROR ini, dia itu membutuhkan lahan yang lebih sedikit. Lahannya itu sekitar 395 hektar. Dia itu berbanding jauh dengan waduk yang membutuhkan 25.000 hektar. Selanjutnya itu adalah luas genangan atau reservoir area. Di proyek waduk itu dia itu menenggelamkan area itu seluas 87 kilometer persegi. Sedangkan kalau di ROR, dia itu nyaris tidak menenggelamkan lahan. Dan juga selanjutnya itu adalah dampak sosialnya. Meskipun kapasitas ROR ini 2,5 kali lebih besar, jumlah penduduk yang terdampak atau tergusur itu justru lebih sedikit dibandingkan dari proyek waduk. Nah, kesimpulan dari tabel satu itu, tabel ini itu membuktikan bahwa sistem ROR itu jauh lebih ramah lingkungan, hemat lahan, dan meminimalkan konflik sosial dibandingkan dari bendungan waduk tradisional. Tapi dia juga menghasilkan daya listrik yang lebih besar daripada waduk itu. Selanjutnya itu adalah tabel kedua. Jadi ini tabelnya ini rencana eksekusi proyek PLTA di Jammu dan Kashmir. Nah, di tabel ini dia tuh memaparkan status saat ini dan potensi sumber dayanya di wilayah Jammu dan Kashmir. Nah, tabel ini tuh dia
mendata daftar proyek PLTA yang direncanakan untuk dibangun di wilayah tersebut. Ada beberapa poin juga di tabel 2 ini. Yang pertama itu adalah sektor negara bagian. Nah, di bagian negara bagian ini dia itu menangani banyak proyek dengan berbagai skala, mulai dari 3 megawatt sampai 1.200 megawatt seperti proyek proyek Sawal Kote. Nah, total kapasitas yang direncanakan itu adalah sekitar 2.566 megawatt. Nah, selanjutnya itu ada sektor pusat atau senternya. Di center ini dia itu merencanakan proyek besar dengan kapasitas itu 1.020 megawatt. Selanjutnya itu ada sektor swasta. Nah, keterlibatan di sektor swasta ini masih tergolong kecil, cuman dia itu udah diwakili oleh proyek Lower Kalnai yang berkapasitas itu cuma 50 megawatt. Dan selanjutnya itu adalah usaha patungan. Dia itu memiliki porsi yang sangat besar dengan proyek-proyek raksasa seperti Kiru, Kawar, dan Pakal Duli yang menyumbang itu 2.120 megawatt. Nah, total keseluruhannya itu pasokan energinya itu yang direncanakan ada sekitar 5.756 megawatt. Untuk kesimpulannya, tabel ini menunjukkan bahwa Jammu dan Kashmir itu dia itu memiliki potensi sumber daya air yang besar. Dan hubungan kedua tabel ini, tabel satu itu dia berargumen bahwa model run-off river atau ROR itu adalah cara terbaik dan paling minim dampak buruknya untuk menghasilkan listrik. Kemudian di tabel kedua itu ditunjukkan dengan memetakan di mana saja teknologi tersebut akan diimplementasikan untuk memaksimalkan potensi hidro di wilayah pegunungan Jammu dan Kashmir. Next. Selanjutnya itu adalah ada tabel 3. Tabel 3 itu adalah proyek PLTA yang sedang dalam tahap pengerjaan di Jammu dan Kashmir. Nah, tabel ini secara langsung mempresentasikan poin status saat ini dari judul artikel. Jika tabel 2 itu dia itu pada pertanyaan Anda sebelum kalau di tabel 2 itu dia masih perencanaan. Kalau di tabel 3 ini dia udah di tahap pengerjaannya. Eh, Berikut ini di tabel itu bisa kita lihat rinciannya. Pertama itu di bagian sektor negara bagian atau state. Jadi di pemerintah negara bagian Jammu dan Kashmir udah secara mandiri dia mengeksekusi 3 proyek. Nah, proyek utamanya itu adalah Baklihar 2 yang berkapasitas 450 megawatt. Didampingi dengan 2 proyek tadi, yaitu Sanja sekitar 1,26 megawatt dan Pahalgam yang 1,5 megawatt. Jadi total semua kapasitasnya itu yang udah dikerjakan 452,7 megawatt. Selanjutnya itu adalah di sektor pusat atau center. Nah, di pemerintahan pusat India itu juga secara aktif dia membangun 4 proyek PLTA di wilayah ini. Yang pertama itu ada Nimo Basgo yang menghasilkan 45 megawatt. Yang kedua ada Cutak 44 megawatt. Yang ketiga ada Uri 2 240 megawatt dan terakhir itu ada Kisan Ganga 330 megawatt. Jadi totalnya itu 659 megawatt. Dengan total kapasitas secara aktual itu secara keseluruhan ada 1.111,7 megawatt. Nah, di tabel ini itu membuktikan bahwa pemanfaatan potensi hidro di wilayah Jammu dan Kashmir itu bukan sekedar wacana atau cuma potensi doang. Dengan pembangunan aktif kapasitas lebih dari 1,1 gigawatt sedang direalisasikan untuk memperbaiki situasi energi di wilayah Jammu dan Kashmir tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada pertumbuhan yang tidak seimbang dan kekurangan listrik di daerah Jammu dan Kashmir. Yang dimana bisa kita lihat di samping kanan ini ada grafik dari permintaan dan konsumsi atau persebaran dari konsumsi dari energi yang digunakan. Yang dimana untuk sektor yang paling tertinggi yaitu ada di sektor domestik atau rumah tangga yaitu sekitar 42%. Kemudian ada sektor industri sekitar 20%, terus ada sektor non domestik atau komersial yaitu 11%, kemudian ada departemen negara bagian atau pusat yaitu sekitar 9%, terus ada pekerjaan air umum yaitu sekitar 9% juga, kemudian ada sektor pertanian yaitu sekitar 5%, terus ada pasokan curah umum yaitu sekitar 3%, dan ada penerangan jalan umum sekitar 1%, yang dimana dari grafik ini itu kita bisa melihat bagaimana pola beban atau profil permintaan energi di Jammu dan Kashmir.
yang dimana dari tingginya konsumsi sektor domestik yaitu sekitar 40%, ini bisa menegaskan bahwa jaminan pasokan listrik yang stabil itu sangat vital bagi hajat hidup orang banyak di wilayah tersebut. Maka salah satu solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara pembuatan pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA skala besar yaitu dengan jenis ROR atau run of the river, yang dimana dengan menggunakan ROR ini maka uh, merupakan solusi yang paling masuk akal dan ramah lingkungan. Next. Oke. Kemudian di sini ada ciri-ciri utama kebijakan negara untuk pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air skala besar non waduk di Jammu dan Kashmir. Jadi di sini ada tabel 7 yang dimana ini merupakan perbandingan antara dari uh, pasokan daya yang dihasilkan dari sumber pembangkit daya listrik dari sektor pusat dan mandiri, yaitu ada CPUS atau Central Public Sector Undertakings, yang dimana ini merupakan daya listrik yang dipasok oleh perusahaan, jaringan atau proyek milik pemerintah di pusat India. Kemudian ada self generation atau pembangkit mandiri yang merupakan daya listrik yang diproduksi sendiri oleh pembangkit-pembangkit listrik lokal. Yang dimana dari nilai-nilai yang berada di tabel ini bisa ketahui ketika terjadinya perubahan iklim yaitu menjadi iklim dingin atau musim dingin, maka kemampuan dari produksi daya mandiri ini yang awalnya dari 250 hingga 420 megawatt akan berkurang secara drastis, yaitu sekitar 100 sampai 300 megawatt. Yang dimana penyebab ini dikarenakan adanya suhu ekstrim di pegunungan Himalaya yang membuat sumber air itu akan membeku, yang dimana akan menyebabkan debit air sungai menurun sehingga turbin-turbin PLTA yang berada di lokal ini tidak bisa beroperasi maksimal. Kemudian dikarenakan adanya penurunan dari uh, produksi mandiri ini, maka ketergantungan ekstrim pada pasokan pusat itu akan meningkat atau ekstrim. Dikarenakan turunnya daya dari generator mandiri, maka pasokan dari pusat ini akan meningkat. Yang dimana bisa kita lihat walaupun pasokan dari pusat ini bisa memasok untuk kebutuhan dari wilayah tersebut, tapi masih terdapat kekurangan dayanya, sehingga untuk menutupi kelumpuhan itu maka dilakukanlah sistem uh, pemadaman bergilir di wilayah-wilayah tersebut untuk memasok dayanya itu agar lebih stabil. Maka dari data-data ini bisa kita simpulkan bahwa uh, pembuatan pembangkit uh, listrik tenaga air atau ROR ini merupakan salah satu solusi yang andal dan lebih ramah lingkungan untuk kedepannya. Oke, next. Selanjutnya di sini ada uh, perhitungan investasi yang dibutuhkan dan manfaat yang diperoleh dari proyek-proyek pembangunan listrik tenaga air aliran sungai skala besar di Jammu dan Kashmir. Jadi dengan kita membangun si pembangkit listrik tenaga air atau berbasis ROR ini, maka proyeksi energi yang bakalan dihasilkan itu sekitar 20 gigawatt, yang dimana dengan menghasilkan 20 gigawatt ini, kita ketahui bahwa untuk konsumsi yang digunakan di wilayah Jammu dan Kashmir ini hanya bersekitar 4 gigawatt. Jadi sisa dari 16 gigawatt ini bisa dialihkan sebagai uh, atau bisa dialihkan untuk dijual ke wilayah-wilayah terdekat, sehingga dari pembangunan ini akan menghasilkan pendapatan. Kemudian untuk pembangunan dari proyek-proyek error ini juga akan membuat lapangan kerja untuk bagi masyarakat sekitar, sehingga untuk angka-angka pengangguran yang tinggi di wilayah Jammu dan Kashmir ini akan bisa ditekan
secara drastis. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang proyek PLTA Lower Kalmai 48 megawatt dan kondisi sistem kelistrikan di Jammu dan Kashmir. Jadi di slide ini dikatakan bahwa Jammu dan Kashmir ini sebenarnya punya potensi energi air yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya itu masih belum maksimal. Kalau kita lihat dari datanya, wilayah ini memiliki total potensi hidro sekitar 20 gigawatt atau 20.000 megawatt. Tentunya angka ini merupakan angka yang besar dan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik di wilayah tersebut. Tapi kenyataannya Jammu dan Kashmir masih sangat bergantung pada impor listrik dari luar daerah. Bahkan persentasenya itu bisa mencapai 81%. Jadi sebagian besar listrik mereka itu masih dibeli dari luar daerahnya. Nah, karena itu pemerintah Jammu dan Kashmir ini mulai membangun proyek-proyek PLTA Run of the River. Salah satunya proyek Kalma ini dengan kapasitas 48 megawatt. Namun masalahnya itu bukan hanya soal kurang pembangkit listrik. Di tabel ini juga dijelaskan bahwa kehilangan daya pada jaringan distribusi itu mencapai 50,93%. Artinya hampir setengah listrik yang dihasilkan hilang di jaringan sebelum sampai ke masyarakatnya. Jadi walaupun pembangkit baru dibangun, kalau jaringan distribusinya tidak diperbaiki, listrik tetap banyak terbuang. Jadi di daerah Jammu dan Kashmir ini sebenarnya kaya akan sumber daya energi air, tapi mereka juga masih mengalami krisis listrik karena kurangnya pemanfaatan potensi hidro dan turunnya sistem distribusi listrik. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh produsen selama pembangunan proyek PLTA skala besar, khususnya di negara bagian Jammu dan Kashmir. Jadi di slide ini, pembangunan proyek PLTA itu tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga ada beberapa dampak yang harus kita perhatikan. Kalau kita lihat di tabelnya, ada beberapa dampak negatif yang muncul selama pembangunan proyek. Contohnya itu ada polusi sementara akibat aktivitas konstruksi. Lalu ada juga meningkatnya jumlah pekerja pendatang bisa memicu masalah sosial seperti kriminalitas atau konflik kecil dengan masyarakat sekitar. Tetapi di sisi lain, tabel ini juga menunjukkan dampak positif yang lebih besar. Misalnya, proyek PLTA membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, lalu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, memperbaiki infrastruktur, dan juga membantu meningkatkan pasokan listrik. Jadi walaupun ada dampak negatif selama proses pembangunannya, masyarakat juga masih menerima proyek ini karena manfaat jangka panjangnya dianggap lebih besar.
Jadi tantangan pembangunan PLTA-nya memang ada, tapi masih bisa dikendalikan jika proyek dijalankan dengan baik dan melibatkan masyarakat di bagian Jammu dan Kashmir ini. Oke, lalu kenapa harus memilih run of the river? Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa Jammu dan Kashmir lebih memilih sistem run of the river dibanding bendungan konvensional. Jadi kalau kita lihat di tabel berikut ini, bendungan tipe storage atau waduk besar itu memiliki dampak lingkungan dan sosial yang cukup besar. Contohnya, bendungan besar bisa menenggelamkan lahan hingga 25.990 hektar dan menyebabkan relokasi atau penggusuran ribuan warga. Selain itu, bendungan besar juga dapat mengubah ekosistem sungai dan merusak habitat alami di sekitar wilayah proyek. Karena itu, sistem run of the river ini dianggap lebih cocok. Karena run of the river ini tidak membutuhkan waduk yang besar, karena hanya memanfaatkan aliran alami dari sungai itu sendiri. Jadi, dampak lingkungannya pastinya lebih kecil, dan penggunaan lahannya juga lebih sedikit. Dan bisa kita anggap juga konflik sosialnya itu juga bisa diminimalisir. Jadi di tabel ini menunjukkan kalau teknologi run of the river itu mampu menghasilkan listrik dengan dampak sosial dan lingkungan yang lebih rendah dibanding bendungan konvensional. Karena itu teknologi inilah yang diadopsi oleh eh, si daerah Jammu dan Kashmir ini yang atau daerah-daerah lain yang biasanya berada di pegunungan. Oke, baik, selanjutnya di sini ada tabel 11 yaitu eh, tabel rekomendasi faktor keberlanjutan untuk proyek PLTA ROR di Jammu dan Kashmir. Pada tabel ini menyajikan daftar periksa atau checklist khusus berisi indikator-indikator keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang wajib dipertimbangkan oleh pemerintah maupun investor sebelum membangun PLTA ROR di wilayah Jammu dan Kashmir. Jadi pada tabel ini eh, dia membaginya ke dalam tiga pilar utama. Yang pertama itu ada faktor sosial. Faktor sosial ini berfokus pada dampak langsung proyek terhadap hajat hidup warga lokal dan kondisi geopolitik daerah seperti pemberdayaan masyarakat, risiko fisik dan kesehatan, serta faktor geopolitik dan keamanan. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Jadi meskipun ROR lebih ramah lingkungan daripada bendungan raksasa, ada parameter lingkungan spesifik yang harus diawas ketat seperti parameter konstruksi ROR, dampak ekologi, dan juga infrastruktur ekstranya. Yang ketiga itu faktor ekonomi. Jadi indikator ini menentukan apakah proyek tersebut layak secara finansial atau justru membebani anggaran negara, seperti biaya kelayakan pembangkit, infrastruktur distribusi, dan efek berganda. Jadi pada tabel 11 ini, meskipun Jammu dan Kashmir memiliki potensi listrik air raksasa sebesar 20 gigawatt, pembangunannya tidak boleh dilakukan secara baik buta. Pembangunan PLTA ROR di masa depan harus mematuhi seluruh daftar indikator keberlanjutan pada tabel 11 ini agar tidak memicu bencana lingkungan, konflik sosial, kerugian ekonomi baru, ataupun krisis keamanan antar negara. Next. Kemudian di sini ada gambar 4, yaitu potensi pembangkit listrik tenaga air di negara bagian India. Jadi pada diagram ini dia eh, menjelaskan potensi energi wilayah Jammu dan Kashmir dalam skala makro. Tercatat di India tercatat memiliki total potensi listrik tenaga air raksasa sebesar 150.000 megawatt atau 150 gigawatt. Pada gambar ini dia merinci kontribusi dari negara-negara bagian paling kaya akan sumber daya air seperti
Arunachal Pradesh yang menempati urutan pertama dengan porsi 32%. Kemudian ada Uttarakhand menyumbang 17%. Kemudian ada Himachal Pradesh menyumbang 15%. Selanjutnya ada Jammu dan Kashmir memiliki porsi 30% dan negara bagian lainnya 23%. Pada diagram ini menegaskan bahwa kelangkaan listrik di Jammu dan Kashmir bukanlah masalah ketersediaan sumber daya alam, tetapi kegagalan memaksimalkan infrastruktur yang ada. Jika potensi raksasa 20.000 megawatt ini bisa dieksekusi secara optimal, terutama dengan fokus pada sistem partai AR/OR, Jammu dan Kashmir tidak hanya akan mencapai kemandirian energi 100%, tetapi berpeluang kuat menjadi provinsi pengekspor energi yang mendatangkan keuntungan finansial besar. Next, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi artikel ini menegaskan bahwa Jammu dan Kashmir merupakan kunci untuk bukan hanya membebaskan dirinya dari krisis energi yang merugikan, tetapi juga menjadi tulang punggung kekuatan energi bersih di India. Kuncinya terletak pada kemauan politik untuk mengeksplorasi potensi air tersebut secara cepat, namun tetap berpegang teguh pada prinsip ramah lingkungan dan pelibatan masyarakat melalui teknologi run of the river. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.